Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari struktur statis tak tentu, indeterminate structures. Jadi kalau selama ini kita mempelajari dan mencari reaksi juga gaya dalam dari struktur statis tertentu, ini kita masuk kepada level yang lebih tinggi untuk struktur statis tak tentu, di mana kompleksitasnya lebih tinggi dibanding struktur statis tertentu. Nah, salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu, indeterminate structures, itu ada yang disebut flexibility method, ya, metode fleksibilitas. Apa itu metodenya? Akan kita bahas pada tutorial kali ini. Sebelum kita membahas apa itu flexibility method, bagaimana konsep dan aplikasinya untuk menyelesaikan persoalan struktur statis tak tentu, kita terlebih dahulu perlu memahami apa yang dikatakan suatu struktur yang stabil, apa yang menyebabkan suatu struktur tidak stabil. Jadi persoalan stabilitas itu perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik intinya. Kemudian kita perlu menentukan apa sih yang dikatakan statis tertentu dan statis tak tentu, determinate and indeterminate structures. Itu kita perlu diskusikan dulu, ya. Itu ada aspek eksternalnya, external determinacy of structures. Ada juga aspek internalnya, internal stability and determinacy of structures. Jadi itu perlu kita pahami dulu. Kalau eksternal itu fokus kepada reaksi peletakan. Jadi tak tentu dengan tertentu itu dibedakan dengan reaksi peletakan. Kalau internal itu nanti tergantung konfigurasi strukturnya, apakah dia rangka batang, balok, atau portal. Jadi berapa banyak elemen di rangka batang, berapa banyak elemen di balok atau portalnya itu menentukan stabilitas dan determinasinya juga secara internal di dalam strukturnya. Ya, oke. Wah, dengan itu kita bergerak kepada topik yang pertama, yaitu soal stabilitas. Apa sih yang menyebabkan suatu struktur itu stabil atau tidak stabil? Khususnya ini kita fokus kepada eksternal terlebih dahulu. Ya, perhatikan coba balok yang sederhana ini di dua perletakan sederhana. Ya, di A itu adalah roll, di B adalah roll. Kita pahami dari diskusi sebelumnya, yang namanya roll itu memiliki kemungkinan bergerak sedikit pun, sedikit, walaupun sedikit ya, maksud saya walaupun sedikit dia bisa bergerak. Nah, kalau dia dua-dua roll ini, bayangkan sebuah benda diletakkan di perletakan yang bisa menggelinding dua-duanya. Kalau bebannya dari arah vertikal, mungkin dia tidak akan bergerak ke arah vertikal. Tapi kalau ada beban horizontal Q yang mendorong struktur tersebut secara horizontal, maka dia akan berpindah, bergerak. Nah, pergerakan ini bisa menyebabkan strukturnya menjadi tidak stabil. Jadi ini dikatakan strukturnya tidak stabil, unstable, karena kurang restraining atau yang mengekang dia di arah horizontal. Jadi perlu kekangan di arah horizontal dalam kondisi ini. Itu yang tidak dimiliki oleh struktur ini, makanya strukturnya tidak stabil. Oke, bagaimana dengan struktur yang ini? Ya, struktur ini dia memiliki dua reaksi juga, sendi. Ya, sendi. Kita tahu dia memiliki reaksi yang horizontal dan reaksi yang vertikal. Nah, apa yang terjadi misalkan pada struktur ini, kalau suatu struktur dihubungkan kepada sendi, kita tahu sendi memang tidak bisa bergerak ke arah horizontal ataupun vertikal, tapi dia bisa berotasi kan? Dia bisa berputar yang namanya sendi. Nah, apa yang terjadi misalkan kalau beban 4 kips ini di titik B diaplikasikan kepada strukturnya, itu akan membuat struktur tersebut berotasi. Dan berotasi cukup signifikan karena tidak ada yang menahan di rotasinya. Ya.
Demikian juga beban yang 3 kips ini, itu karena dia tidak tepat bekerja di titik beratnya, itu akan menimbulkan momen, ya. Itu yang menyebabkan struktur ini bergerak. Jadi ini juga struktur tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena strukturnya memungkinkan untuk berotasi cukup besar di titik A. Sehingga suatu saat ini strukturnya akan kolaps. Itu yang menjadi masalah di struktur ini, ya. Lanjut kepada struktur yang seperti di gambar ini ibaratkan apa juga sebuah tiang bendera, misalkan ya, tiang bendera atau struktur tiang bendera yang dihubungkan dengan sebuah sendi. Ya, dan berbeda dengan kasus sebelumnya, ini bebannya memang tepat di titik beratnya atau di titik tengahnya. Ya, ini juga strukturnya tidak stabil karena sedikit saja ketidaksempurnaan elemen atau bebannya sedikit saja bergeser, ya, akibat delta sekecil apapun, itu akan memunculkan momen yang membuat struktur tersebut berputar. Yang besarnya momen itu adalah P dikali delta. Tergantung deltanya. Kalau deltanya kecil, ini momennya kecil. Tapi kalau semakin besar deltanya, semakin besar momennya, yang menyebabkan strukturnya menjadi tidak balance, tidak stabil, ya, yang menyebabkan struktur itu akan bisa kolaps ke posisi demikian. Kalau misalkan ini adalah level tanah, ya, gitu. Itu yang menjadi permasalahan di sini. Oke, jadi mudah-mudahan dengan 3 kasus tidak stabil tadi, kalian sudah bisa memahami kenapa sebuah struktur stabil dan kenapa tidak stabil. Kalau diperhatikan kembali dari soal yang sudah atau contoh yang sudah saya sampaikan ini 3 buah ini, itu terlihat jumlah reaksinya sama-sama 2. Yang pertama 2 sama-sama roll, ya. Sendi 1 menghasilkan 2 reaksi 2. Dia juga ini sendi. Kita lihat contoh yang lain. Struktur ini, ya. Di sebelah kiri yang ini adalah sendi. Sehingga menghasilkan 2 reaksi, yaitu vertikal dan horizontal. Dan di sebelah sini, ini adalah roll, menghasilkan 1 reaksi perletakan. Dan kalau misalkan beban, katakanlah beban P ini dikenakan kepada struktur tersebut, ini akan menyebabkan ada beban arah vertikal dan beban arah horizontal. Ya, kita lihat ketika PY bekerja ke bawah, itu harus ada yang melawan, ya, ada aksinya yang diberikan oleh PY, harus ada reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Kan begitu konsep hukum Newton yang ketiga, kan? Jadi PY ini akan dibalas oleh reaksi vertikal di titik yang ada sendi dan reaksi vertikal di titik yang ada roll. Yang horizontal ini akan dibalas oleh reaksi horizontal di titik sendi. Sehingga ini ada balance gaya di semua arah, baik vertikal ataupun horizontal. Jadi itu yang membuat struktur ini tidak bergerak kemana-mana. Antara titik tumpuannya tidak bergerak kemana-mana, kecuali roll memang diperbolehkan bergerak sedikit ke kiri, tapi karena ada reaksi di horizontal di sendi, dia tidak akan bergerak terlalu jauh. Jadi ini struktur ini adalah struktur yang stabil, baik pergerakan arah horizontal, vertikal, maupun ketika dia ini berotasi, dia itu ditahan, ya. Jadi misalkan PY ini kalau kita ambil momen di daerah sendi, ya, di daerah sendi misalkan, itu PY dan roll ini akan berbalas-balasan, misalkan mengitarin sumbu di lokasi sendi sini sehingga dia balance, ya, berotasi.
Itu maksudnya. Jadi ini adalah struktur yang stabil. Nah, itu di sini bisa kita katakan untuk bisa mengekang horizontal, vertikal, dan rotasi, berarti kita butuh 3 reaksi. Itulah yang membuat struktur itu stabil. Minimal, struktur harus punya 3 perletakan. Ya, 3 perletakan, maksudnya bukan 3 perletakan, 3 reaksi perletakan. Ya, apakah itu sendi dan roll? Sendi kita ketahui 2 reaksi dan roll 1. Atau pasangan sendi dan roll atau jepit. Jepit kita ketahui itu memiliki 3 reaksi perletakan. Itu juga 3. Jadi minimal 3. Ya. Namun 3 itu syarat minimal. Ada juga hal-hal khusus tertentu yang harus diperhatikan juga. Bahwa 3 bukan berarti selalu dipastikan struktur itu stabil. Ya, saya contohkan misalkan struktur yang ini. Ya, sebentar, ini tadi sebagai rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk struktur 2 dimensi, struktur itu dikatakan stabil kalau dia memiliki 3 reaksi perletakan. Kenapa 3? Karena di equilibrium yang kita bahas kemarin itu equilibrium atau kestabilan itu kan ada 3 reaksi. Reaksi di arah X, sigma gaya-gaya di X, sigma gaya-gaya di Y, dan sigma gaya momen di satu titik. Nah, ada tadi kekhususan tadi, ini minimum ya, minimum 3 reaksi. Namun tetap juga harus diperhatikan bagaimana konfigurasi ketiga reaksi tersebut. Tidak sembarang 3 reaksi otomatis dia stabil ya. Yang jelas kalau lebih kecil dari 3 reaksinya udah pasti nggak stabil. Tapi kalau 3 itu tergantung konfigurasi strukturnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Contoh struktur ini. Struktur A, B, C. Kita tambahin 1 roll ya. Ini tetap saja strukturnya tidak stabil. Ada 3 reaksi, tapi semuanya itu paralel. Ya. Paralel reaksinya. Jadi 3-3-nya itu kalau 3-3-nya paralel, itu tidak ada kekangan di arah yang tegak lurusnya, di arah berlawanan dengan paralel tersebut. Ya, jadi di sini kalau misalkan beban P yang bekerja, ya, dan beban P itu adalah memiliki komponen vertikal dan horizontal, ya memang yang vertikalnya bisa ditahan oleh FA, FB, dan FC. Tapi yang horizontalnya kan tidak bisa ditahan. Siapa yang nahan PX? Ini sama aja strukturnya di atas sepatu roda atau papan roller coaster itu yang bisa bergerak ke arah horizontal karena tidak ada kekangan di arah horizontal. Oke, jadi ya memang 3 tapi harus diperhatikan konfigurasi ketiga gaya reaksi tersebut. Hal yang lain yang perlu kita pahami, kalau 3-3-nya itu bertemu di satu titik, itu pun menyebabkan strukturnya itu tidak stabil. Ya. Jadi seperti contoh di sini, konfigurasinya reaksi di A kan cuma 1, roll ya. Dan reaksi di C juga cuma 1 karena juga dia roll. Ya. Dan di B juga roll. Dan ketiga-tiganya ini bertemu di satu titik. Namanya concurrent. Jadi ketemu di satu titik. Nah, ini kalau misalkan kita ambil sigma moment di titik O, ya, sigma moment di titik O begini, kan harus terpenuhi kriterianya harus 0. Tapi kenyataannya nggak bisa 0, karena kan kalau ada P ini, ada gaya nilai P tertentu, ini ada jaraknya, P kali D itu tidak sama dengan 0.
Karena P ada, D ada, nggak bisa terpenuhi persamaan ini.